dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepada Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitakannya kepada Yesus. Iya, saudaraku, kebencian, ya, ini dikatakan makanan kebencian, ya, karena kebencian Herodias, ya, istri dari Herod Philip sebenarnya, ya, itu saudara dari Herodes, ya, itu diambil oleh Herodes menjadi istrinya, ya. Ini kalau saya bisa katakan nabi yang pertama yang dibunuh karena kabar mempelai, pengajaran mempelai. Sebab Yohanes adalah seorang yang menjunjung tinggi pengajaran itu, sekalipun waktu itu belum disebut demikian. Tapi dari apa yang dikatakan Yohanes, jelas dia adalah seorang yang berpegang pada prinsip Yesus adalah mempelai laki-laki. Yohanes pasal 3 ayat 26 mulai sampai 30. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat menerima sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dikatakan Yohanes Pembaptis Nabi, dikatakan ayat 27 dikatakan, John answered and said, a man can receive nothing. Seorang tidak bisa menerima sesuatu except it be given him from heaven, kecuali itu diberikan kepadanya dari surga. Itu jawaban Yohanes Pembaptis ketika murid-muridnya berkata, orang yang mengikuti bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ya, saudaraku, soal baptisan itu soal yang benar. Saat itu bagaimanapun caranya seseorang dibaptis masuk dalam air dalam nama Yesus, dia itu
benar ya, menurut firman Allah. Ya, saudaraku, saya pernah menceritakan pada saudara di Shanghai, satu kelompok anak-anak Tuhan, orang-orang Taiwan ya, dari gereja Taiwan, ya, tidak punya gereja tapi beribadah di satu rumah. Mereka membaptis di Bat Cave ya, Bat Cup, yaitu tempat orang berendam. Jadi diisi air, seseorang itu duduk, kemudian dibaringkan, baru selesai. Habis baptis, air itu dibuang, diisi lagi yang baru untuk orang berikut. Saudaraku, memang tidak menjadi persoalan seseorang itu dibaptis di mana, bagaimana, tapi dengan imannya mengambil ketetapan keputusan untuk dibaptis, itu suatu tindakan yang benar. Sebagaimana Yesus, ya, dia datang ke Yordan untuk minta dibaptis, ya, Yesus minta dibaptis. Saudaraku, saya selalu mengatakan, siapa kita ya, kalau Tuhan Yesus yang Tuhan kita, sesembahan kita itu sendiri mau dibaptis, siapa kita ya? Matius pasal 3 ayat 13 mulai. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi Yesus datang ke Yordan kepada Yohanes dari Galilea ke Yordan. Itu jarak yang cukup jauh, dan waktu itu Yesus datang untuk dibaptis. Jadi Tuhan Yesus yang minta untuk dibaptis. Teruskan. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berarti tadinya dia masuk ya. Dikatakan pada ayat 15, "And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it become us to fulfill," menggenapkan all righteousness, semua kebenaran. Saudaraku, baptisan air yang benar merupakan tindakan menggenapi kebenaran semua, all, ya, dikatakan all righteousness. Berarti kalau orang tidak dibaptis air, siapapun dia, maka dia tidak ada janji menggenapkan segala kebenaran. Setelah dibaptis, Yesus keluar dari air. Berarti masuk itu, baptis itu masuk dalam air ya.
firman Allah katakan, mengambil ketetapan untuk dosa-dosanya dikuburkan bersama dengan kematian Kristus, supaya sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, kita juga keluar dari dalam air dalam hidup yang baru. Tegas firman Allah katakan, berarti tanpa baptisan yang benar, siapapun itu hidupnya ditandai dengan kehidupan lama, ya. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, hidup yang baru adalah hasil dari baptisan yang benar. Tanpa baptisan yang benar, hidup itu ditandai hidup lama. Matius 14 ayat pertama sampai ayat 12 itu berbicara makanan kebencian dari Herodes. Ya, saudaraku, kebencian itu firman Allah katakan itu bagian dari anak-anak Tuhan, ya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 26 sampai 21, maafkan. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Iya, memang kebencian kepada Yesus karena tidak mengenal Yesus. Tapi kebencian itu juga menjadi bagian dari pengikut-pengikut Kristus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kalau tuannya dibenci, maka hamba-hamba itu juga turut dibenci. Ingat bahwa Ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Jadi kalau ada kebencian apapun itu bukan karena alasan apapun, tapi juga karena mereka membenci Yesus, ya. Pengikut-pengikut Yesus itu ditandai dengan pengalaman dibenci. Kalau mereka buat alasan ini karena begini, karena begitu, itu hanya alasan. Yang benar, mereka membenci Yesus. Iya. Sebelum membenci murid anak-anaknya.
anak dari Herodias meminta kepala dari Yohanes Pembaptis, itu bukan dari dia. Nah, ini bukan dari dia, tapi itu dari satu hati yang mendendam, membenci, ya, yaitu Herodias, ya, ibunya, ya, ibunya yang meminta kepala Yohanes Pembaptis. Jadi bukan anaknya, ya, tapi ibunya. Ya, ini seorang ibu yang ditandai dengan kebencian, dengan dendam, dengan amarah, ya. Sebab itu firman Allah mengajarkan kepada kita untuk mematikan hal-hal itu, ya, amarah, kebencian, dendam, ya. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai 9. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Iya. Dusta itu sama dengan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, ya. Kebencian dari Herodias itu kemudian dia manfaatkan lewat anaknya, ya. Tapi dikatakan, maka setelah dihasut oleh ibunya, ya, sudah tentu Herodias bertanggung jawab, ya, sangat bertanggung jawab. Dia bukan saja membunuh Yohanes Pembaptis, tapi juga mencelakakan putrinya. Memang Alkitab tidak mengatakan, ya, dikatakan, tetapi pada hari ulang tahun Herodes menarilah anak perempuan Herodias, ya. Nah, ini saudaraku, ya, menari, saudaraku, ya, ini dipakai untuk membunuh, ya. Jadi dikatakan pada konkordans lain itu namanya Salome, ya. Salome, anak dari Herodias, itu menari, ya, dan menyukakan hati Herodes, dan Herodes menawarkan
apapun yang diminta oleh anak itu dia berikan. Tetapi anak itu bertanya pada ibunya dan ternyata kebencian itu masih ada di hati ibunya, ya. Dan ibunya meminta untuk diberikan kepala dari Yohanes Pembaptis. Dan Herodes karena sumpahnya dikatakan, ya, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Pada ayat 7 Matius 14, ya. Saat itu juga Tuhan ajarkan kepada kita untuk tidak bersumpah, ya. Jangan bersumpah, ya. Hukum perjanjian baru yang ketiga itu jujur, ya, bicara jujur. Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Kalau seorang mengatakan iya karena begini, ini karena begininya ini berasal dari si jahat. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan bersumpah, ya. Herodes dia bersumpah, ya. Dan sumpahnya itu membuat Yohanes Pembaptis mati, ya. Ini Herodes Antipas, ya. Herodes Antipas, ya. Herodes itu merupakan gelar, ya. Sedangkan yang istrinya diambil itu Herodes Philips, ya. Ya. Itu gelar Herodes, ya. Kebencian itu memang ada karena teguran dikatakan, ya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya tidak halal engkau mengambil Herodias, ya. Saudaraku, kabar mempelai itu memang, ya, tajam, ya, menjadikan seseorang itu dibenci, ya. Saya pernah mengalami menegur seseorang, ya, menegur seseorang. Saudaraku, ya, menegur seseorang itu karena kesalahannya, dan saya ingatkan, saya nasihati,
jangan menerima. Kalau orang itu yang demikian itu jangan diterima dalam rumahmu. Ya. Oleh karena itu saya dibenci, ya, sekeluarga itu tidak suka, ya, karena saya punya teguran, ya. Saudaraku, kabar mempelai itu tajam, menegur yang tidak benar, ya. Saya tidak tahu di Manado saya sempat berbicara, bukan ibadah, jadi berbicara dalam satu sharing begitu, ya, berbicara karena diundang pendeta itu, jadi saya berbicara tentang perzinahan. Orang berzina itu ada di babak tutup, ya. Saya tidak tahu, ya. Iya. Tapi kemudian dari sidang jemaat di situ itu keluar atau memisahkan diri, kalau tidak salah 19 orang, ya. Dan pendeta setempat mengatakan itu sejak Brur mengatakan tentang perzinahan, ternyata dari sidang jemaat itu ada yang berzina, dan berzinanya herannya tidak ketegur atau merasa dirinya berbuat dosa, tidak, ya. Sampai saat saya berbicara, kemudian baru terbongkar perzinahan itu, dan gembala setempat menegur, ya, tentang itu, ya, menegur, tapi bukannya didengar, tapi yang malah yang ditegur itu keluar dari sidang jemaat itu bersama dengan lain-lain orang yang ikut, ya, ya. Herannya perzinahan itu begitu dalam sampai sekian lama itu melayani di situ, ya, melayani di situ seperti tidak ada apa-apa, ya. Padahal si istri itu yang berzina itu si istri itu, ya, kerja di satu kantor atau perusahaan tuh sewaktu-waktu ke Jakarta. Nah, ke Jakarta itu ya sama laki-laki itu, iya. Sampai kakak dari saudara itu marah sekali, kamu suami apa masa istrimu, iya. Waktu kami ke Jakarta naik pesawat, saya dengan istri sempat melihat, oh itu kok kayaknya itu istri si itu, ya. Tapi saya tidak kenal betul, ya, ragu, ya. Kemudian saya dengar, ya itu dia dengan laki-laki itu ke Jakarta, ya. Begitu dalam, ya, perzinahan itu sampai tidak diketahui. Kalau dari pikiran saya, kalau bukan kabar mempelai memang tidak bisa membongkar yang begitu-begitu. Cuma kabar mempelai yang bisa membongkar sedalam-dalamnya, ya. Dikatakan Herodias itu ada kebencian, ada dendam,
dan itu dia teruskan pada anaknya yang tidak tahu apa-apa, ya. Tapi ada pemikiran juga pada saya, anaknya hebat sekali ya. Ia membawa kepala Yohanes di satu talam baki. Saya bilang, waduh, hebat banget ya. Seorang anak perempuan lihat darah aja ada yang lihat dan sudah tidak kuat. Ini lihat kepala itu, ya ada di talam, di baki. Ya memang Alkitab tidak mengatakan apa ditutup, apa tidak. Tapi dalam pemikiran saya, toh kalau ditutup, dia tahu yang dibawa adalah kepala orang. Waduh, betapa ya jahatnya ya, sampai tidak bisa, tidak ada rasa takut atau apa dalam hal itu ya. Saudaraku, Rasul Yohanes katakan, benci itu sama dengan membunuh. Herodias membenci dan dia membunuh, sekalipun bukan tangannya yang membunuh ya, tapi dia menjadi jalan dari pembunuhan itu. Kebencian sebenarnya juga menjadi bagian dari dari antikris ya. Antikris juga nanti membenci pada perempuan pelacur besar itu ya. Wahyu 17 ayat 16. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Iya, binatang itu antikris. Tadinya perempuan itu disanjung, Wahyu 17 ayat pertama dan selanjutnya, ya. Bahkan perempuan itu duduk di atas binatang itu, ya. Tapi saat Tuhan menerangi hati, ya, kemudian terjadi kebencian kepada perempuan itu. Ayat 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan setia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Iya. Jadi kebencian itu juga menjadi bagian dari antikris, ya, membunuh. 1 Yohanes 3 2 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Iya. Jadi kalau tadinya dia tidak membunuh, tidak membenci, tapi kalau kemudian dia membenci, maka hidup yang kekal itu tidak ada lagi dalam dirinya, ya. Ayat 11 sampai ayat 13 seperti kain. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya.
Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 13. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Iya, jangan heran ya, apabila dunia membenci. Iya, nah dunia ini bisa siapa saja, saudaraku. Iya, di pekerjaan, di mana pergaulan bisa terjadi ada kebencian-kebencian. Pada Matius 15, kita baca ayat 32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudaraku, Matius 15 ayat 32 sampai 39 ini berbicara makanan hujan akhir. Zaman hujan akhir, zaman akhir ini pemberian Tuhan akan begitu nyata bagi gereja Tuhan, ya. Dikatakan gereja Tuhan yang nyata dalam mengikut Tuhan sampai 3 hari. 3 hari itu berbicara pengalaman kematian dan kebangkitan. Itu merupakan tanda dari gereja Tuhan yang benar. Tanpa kematian dan kebangkitan yang benar, maka itu bukan gereja Tuhan yang benar. 4.000 orang dikatakan. 4 itu kita tahu berbicara Yerusalem yang baru. Kota Yerusalem baru itu kota segi 4. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 mil, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Iya, kota itu bentuknya 4 persegi panjang, 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Ya, 4.000
orang itu menunjuk pada gereja pujian akhir, ya, gereja yang berpegang pada pengajaran mempelai Yerusalem baru, ya. Ya. Pada zaman akhir nanti Tuhan sangat memperhatikan, ya, kebutuhan mempelai perempuannya. Ya. Di saat antikris bekerja dengan kuasanya, ya, 3 hari tidak mempunyai makanan, ya, itu berbicara kekuatan dari antikris untuk menahan pemeliharaan. Tetapi bagi gereja Tuhan justru 3 hari merupakan tanda kematian dan kebangkitan. Iya. Dikatakan dari 7 ketul roti, 7 itu sempurna, pengajaran sempurna, pengajaran mempelai, saya tekankan, ya, sebab pengajaran yang menuju kesempurnaan itu pengajaran mempelai, ya. Jadi tidak mengutamakan persoalan-persoalan daging jasmani, karena saat 3 hari tidak ada makan itu menunjuk pada saat antikris itu berkuasa atas jual beli, makan, minum, pakai, dan itu merupakan sengsara bagi anak-anak Tuhan. Tetapi firman Allah mengajarkan, ya, sekalipun kematian dan kebangkitan menyertai anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan, tetapi pembelaan Tuhan itu nyata, ya, melimpah, bahkan dikatakan lebih, ya, dikatakan roti yang sisa 7 bakul penuh, ya, 7 bakul penuh. Pengajaran mempelai itu tidak menjadi pengajaran biasa, ya, tapi itu tetap merupakan pengajaran kesempurnaan, ya, bahkan seterusnya sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pada ayat 35, ya, ini dikatakan ya, pada ayat 33, maafkan, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Iya, ini pemikiran manusia, ya. Jadi pada zaman akhir ini ada perkara-perkara yang mustahil, ya. Tetapi dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.
segala sesuatu bagi Allah itu mungkin, ya. Bagi manusia mungkin mustahil, tidak mungkin, tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, ya. Ayat ke-27 Markus 10. And Jesus looking upon them said, with man it is impossible. Dengan manusia itu mustahil. But not with God, tetapi tidak dengan Tuhan. For with God all things are possible. Segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil. Dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan bersuci tampil ke depan. Kita sekalian mau bangkit berdiri. Kita bawa kehidupan kita pada Tuhan.